Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Afni harap kabar anak-anak baik-baik saja ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas LKS tema 2 dari subtema 3, 4, dan penilaian akhir tema, khusus untuk yang latihan soal. Nah, kenapa Bu Afni bahas? Karena kemarin Bu Afni belum selesai untuk mengoreksi, jadi supaya anak-anak bisa belajar dengan baik, maka dari itu Bu Afni mulai bahaskan. Nah, sekarang Bu Afni mulai dari penilaian subtema 2 ya anak-anak. Penilaian subtema 3 dari tema 2. Nah, kita lihat di situ, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban. Ayah mempunyai kewajiban dalam keluarga untuk mencari nafkah. Kemudian merawat anak-anak dengan baik dalam keluarga merupakan kewajiban dari ibu. Kewajiban seorang anak di rumah contohnya adalah menghormati orang tua. Kita wajib menghormati orang yang lebih tua. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut di Romawi B. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Belajar dengan rajin adalah contoh kewajiban dari pelajar. Anggota keluarga yang mempunyai kewajiban memimpin dan melindungi keluarga adalah ayah. Mendapatkan kasih sayang di rumah adalah contoh dari hak anak. Menjalankan hak dan kewajiban harus secara seimbang. Jadi anak-anak tidak boleh menuntut haknya saja tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Jadi harus imbang. Selanjutnya, sebutkan kewajiban dari ayah di rumah. Mencari nafkah, memimpin keluarga, dan melindungi keluarga. Sebutkan tugas ibu di rumah. Merawat anak, mendidik anak, menyiapkan kebutuhan rumah, dan menyayangi anak. Jelaskan tentang tugas dan peran anak di rumah. Tugas membantu orang tua, perannya sebagai anggota keluarga yang berhak untuk disayangi dan diberikan pendidikan. Apa lambang Pancasila kelima? Padi dan kapas. Tulislah perilaku yang mencerminkan Pancasila sila kelima. Bersikap adil, tidak boros, dan hidup gotong royong. Nah, kita lanjut di muatan bahasa Indonesia. Kita harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan memberikan banyak manfaat kepada manusia, maka kita sebaiknya ikut melestarikannya. Rani menanam bunga mawar di halaman rumahnya. Rani selalu menyirami mawarnya setiap hari agar tetap subur dan tidak layu. Batangnya tetap subur dan tidak layu. Hal-hal di bawah ini sangat penting bagi pertumbuhan tanaman, kecuali pot. Jadi tanaman tidak harus ditaruh di pot, tetapi bisa langsung ditanam ke dalam tanah. Hutan bakau dapat bermanfaat bagi lingkungan seperti mencegah pengikisan tanah. Tahu enggak pengikisan pantai ya? Pengikisan pantai ini jadi tanah atau pasir pantai itu ikut terbawa arus ombak. Jadinya nanti lambat laun nanti pantainya tanahnya itu habis. Ya, makanya untuk mencegah seperti itu bagaimana? Biasanya di tepi pantai itu ditanami tumbuhan atau pohon bakau. Nah, sekarang nomor 1, menyayangi tumbuhan adalah salah satu bentuk syukur kepada Tuhan. Santi menanam bunga melati. Santi jarang menyiraminya. Jika tidak rajin disirami, maka bunga tersebut akan mati. Nah, kita lanjut untuk yang nomor 3, titik-titik yang membawa buah apel itu dibawa Sandi tadi siang. Berarti siapa? Untuk menanyakan cara atau keadaan, kita bisa menggunakan kalimat tanya bagaimana. Kata tanya kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Sebutkan cara merawat tanaman dengan baik. Nah, yang pertama, menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, meletakkan di tempat yang cukup sinar matahari. Buatlah kalimat tanya dengan kata di bawah ini apa? Apa yang kamu suka? Siapa? Siapa namamu? Mengapa? Mengapa kamu datang terlambat? Bagaimana? Bagaimana kabarmu? Kapan? Kapan kamu pulang ke Bandung? Nah, kemudian anak-anak, yang nomor 4
Nomor 3 ya. Sebutkan langkah-langkah perawatan tumbuhan. Tanam benih di tempat yang subur, siram dengan air secukupnya, berikan pupuk, bersihkan parasit dan gulma. Kemudian, tulislah pertanyaan tentang cara merawat tanaman menggunakan kata tanya siapa. Siapakah yang wajib merawat tanaman? Yang nomor 5, tulislah tahapan-tahapan dalam wawancara. Yang pertama, menentukan topik. Kemudian narasumber yang sesuai dengan topik wawancara. Mengetahui identitas narasumber, kemudian menghubungi untuk apa? Untuk melakukan wawancara ya, mengonfirmasi. Kemudian membuat daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik wawancara. Nah, selanjutnya kita lihat di muatan matematika. Bilangan yang tepat untuk menggantikan huruf C di situ ada angka 0, 1, 2A, 4, 5B, kemudian C, 8, 9. Berarti yang cocok yang mana yang untuk mengisi huruf C? Ya, angka 7. Penjumlahan dengan garis bilangan di atas jika ditulis dalam operasi penjumlahan bentuk angka menjadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian nomor 3, penjumlahan dengan garis bilangan di atas jika ditulis dengan operasi penjumlahan bentuk angka menjadi 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nomor 4, Bagas mempunyai 2 buah pensil yang panjangnya 5 cm dan 7 cm. Gambar garis bilangan yang tepat untuk menjumlahkan panjang 2 pensil Bagas adalah, cari yang garisnya 5 ditambah 7, yang mana? Yang D ya. Jadi hasilnya berapa itu? 5 ditambah 7 ya, 12. Nah, kita lanjut. Di nomor 5, Anita mengambil 2 daun dari pohon untuk diukur. Panjang daun tersebut adalah 4 cm dan 9 cm. Gambar garis bilangan yang tepat untuk menjumlahkan penjumlahan 2 daun yang diambil Anita adalah, berarti 4 ditambahkan 9. Jadinya berapa? Di situ 13 ya. Yang mana yang cocok? Yang A. Nomor 1, penjumlahan dengan garis bilangan di atas jika ditulis dengan operasi penjumlahan bentuk angka menjadi 4 ditambah 7 sama dengan 11. Hasil 4 ditambah 8, 12. Hasil dari 9 ditambah 8, 17. Hasil dari 11 ditambah 4, 15, 7 ditambah 6, 13. Nah, nomor 1 Romawi C. Kerjakan 3 ditambah 4 menggunakan garis bilangan. Nah, ini garis bilangannya Bu Afni mungkin kalau di sini kurang jelas. Jadi anak-anak dibuat ya. Nanti garis bilangannya sesuai dengan ini, 3 ditambah 4. Kemudian yang B, garis bilangan untuk menjumlahkan 2 ranting yang diambil Erwin. 2 ranting yang diambil Erwin itu berarti 6 dan 8. Ya, kemudian yang B, untuk menjumlahkan 2 daun yang diambil Tommy. Daunnya ada 5 dan 8. Kemudian buatlah garis bilangan dari soal 5 ditambah 6. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Kemudian isilah titik-titik pada garis bilangan berikut. Nah, yang tepat itu diisi 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21. Amatilah garis bilangan berikut. Tulislah penjumlahan berdasar garis bilangan tersebut. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Baik anak-anak, kita lanjut ke muatan SBDP. Di situ gambar yang digunakan untuk menghias suatu benda disebut gambar dekoratif. Gambar di samping termasuk gambar dekoratif. Berikut yang bukan unsur dari gambar dekoratif adalah ruang ya. Gambar dekoratif biasanya terdapat pada lukisan. Motif hias di atas berbentuk bunga. Tujuan dari gambar dekoratif adalah menghias permukaan benda menjadi lebih indah. Salah satu motif yang biasa digunakan pada gambar dekoratif adalah motif hias berulang. Motif hias yang biasa ada pada permukaan benda seperti tumbuhan dan bunga. Untuk membuat sketsa pada kertas kita memerlukan pola. Menggambar dekoratif termasuk karya seni 2 dimensi. Kita lanjut ke muatan PJOK. Gerak memutar tangan termasuk contoh gerak non-lokomotor. Permainan engklek dapat melatih kekuatan otot kaki.
Aktivitas yang cocok dilakukan pada pagi hari adalah berolahraga. Kemudian, anak di atas melakukan gerakan memutar badan. Anak di atas melakukan gerakan menekuk lutut. Gerakan lompat seperti katak dapat melatih kekuatan otot kaki. Engklek termasuk contoh permainan tradisional. Sikap awal gerakan memutar badan adalah berdiri tegak. Olahraga membuat peredaran darah dalam tubuh menjadi lancar. Gerakan melompat, memutar, dan menekuk terdapat pada permainan engklek. Nah, kita lanjut di pembahasan LKS tema 2 yang subtema 4 ya, anak-anak. Pak Udin setiap hari pergi ke sawah. Ia bekerja merawat tanaman padinya. Di sana profesi Pak Udin adalah petani. Pekerjaan yang dilakukan pedagang setiap hari adalah menjual barang dagangannya. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran masing-masing. Seorang ayah bertugas mencari nafkah. Orang yang bekerja memelihara hewan ternak disebut peternak. Pembagian tugas kelompok di sekolahmu dilakukan secara adil. Setiap manusia harus melaksanakan tugas sesuai dengan perannya. Seorang peternak harus melaksanakan tugasnya untuk merawat hewan ternak. Seorang ibu rumah tangga memiliki tugas untuk merawat anak. Orang yang bekerja mencari ikan di laut adalah nelayan. Tugas seorang anak di rumah adalah belajar dengan giat. Mengapa seorang anak tidak diberi tugas untuk mencari nafkah? Karena anak belum memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Apakah peran dan tugas seorang pelajar? Perannya adalah menerima pelajaran atau orang yang menerima pelajaran. Tugasnya yaitu mengikuti pelajaran. Kemudian, apakah tugas seorang guru? Mengajar, memberi penugasan dan penilaian, memastikan muridnya paham. Bagaimana sikapmu dalam melaksanakan tugas? Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana pembagian tugas di rumahmu? Disesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian muatan bahasa Indonesia, hewan harus dipelihara dengan baik karena hewan merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan untuk kesenangan manusia adalah burung perkutut, kucing, ikan hias. Susi memelihara kucing supaya kucingnya sehat. Susi memberi makan setiap hari 3 kali makan. Pak Sanusi beternak ayam petelur sebanyak 5.000 ekor. Ada 20 ekor ayam yang tidak sehat. Tindakan Pak Sanusi yang benar adalah memberi obat dan berkonsultasi dengan dokter hewan terdekat. Nah, seharusnya ini Bu Afni jawabannya nih yang A ya, memberi makan dan konsultasi dengan dokter hewan terdekat, karena kita bukan dokter ya. Maaf nih jawabannya Bu Afni nih geser. Seharusnya jawabannya yang A, memberi makan dan konsultasi dengan dokter hewan terdekat. Itu yang betul, yang A ya. Karena kenapa kok tidak memberikan obat terlebih dahulu? Karena kita bukan dokter, kita tidak tahu hewan tersebut sakit apa. Jadi kita harus berkonsultasi dulu kepada dokter sebelum memberikan obat. Jadi nomor 4 jawabannya A ya. Maaf ini tadi geser. Nomor 5, kamu diminta memberi makanan ke kucing. Makanan yang cocok diberikan kucing adalah ikan. Kemudian kita lihat nomor 1, obat yang diberikan agar ayam tidak mudah terkena penyakit adalah vaksin. Nama penyakit ayam yang dapat menular kepada manusia adalah flu burung. Untuk merapikan bulu kucing dapat dilakukan dengan cara menyisir. Orang yang diminta informasi dalam wawancara disebut narasumber. Cara menghilangkan kutu dan bakteri pada bulu kucing yaitu dimandikan. Sebutkan cara memelihara dan merawat ayam. Diberi makan dan minum secukupnya, dibersihkan kandangnya, serta diberikan vaksin. Bagaimana cara membuat pertanyaan untuk sebuah wawancara? Mengetahui topik wawancara yang akan ditanyakan, menentukan informasi yang ingin diketahui. Bagaimana cara menentukan narasumber untuk wawancara? Mencari narasumber yang sesuai dengan topik dan memiliki pengetahuan yang terkait dengan topik wawancara. Apa yang dimaksud tokoh dalam dongeng? Pemeran dalam sebuah cerita. Sebutkan pembagian tokoh dalam dongeng berdasarkan sifatnya. Protagonis baik, antagonis jahat. Sekarang kita lihat di muatan matematika. Gambar yang menunjukkan pecahan 1/3 adalah C. Pecahan 2/3 adalah A. Perhatikan gambar berikut. Nilai pecahan pada gambar di atas adalah 1/6. Pecahan 1/3 dibaca D. 1/3. Pecahan 1/4 ditunjukkan oleh C. Pecahan 4/8 dibaca 4/8. Pecahan 1/2
ditulis 1/2. Pecahan 2/5 ditulis 2/5. Ini nak, kenapa Bu Afni tulis di samping? Karena nanti Bu Afni harus masukkan simbol, jadi agak susah. Jadi nulisnya 1/2-nya seperti ini, 1/2. Jadi ke bawah ya anak-anak ya. Seperti ini nulisnya nih. Kemarin Bu Afni lihat sempat ada yang ngoreksi cuma ditulis 1 saja, tapi 2-nya tidak ditulis. Ini tuh bukan tanda garis miring, ini bukan atau loh ya, tapi 1/. Jadi jangan ditulis salah satu angkanya, harus dua-duanya ditulis. Kemudian pecahan 1/5 dibaca 1/5, pecahan 2/4 sama dengan pecahan 1/2. Kenapa kok sama dengan 1/2? Karena ini dibagi 2, yang atas dibagi 2, 2 dibagi 2, 1, yang bawah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kita lanjut. Tuliskan bagian yang diarsir. 5/8. Budi membawa 5 bungkus makanan ringan. Ia membaginya kepada 7 orang temannya. Berapa bagian diterima masing-masing teman Budi? 5/7. Perhatikan gambar berikut, berapakah besar bilangan yang diarsir? 3/8. Nah, ini adalah gambar pecahan 1/2 ya anak-anak. Yang ini gambar pecahan 2/8. Nah, sekarang kita lanjut ke SPDP. Alat yang digunakan untuk memotong kertas adalah gunting. Menggunting pola harus tepat pada garis polanya. Membuat topeng kelinci diperlukan kertas karton. Agar menjadi lebih menarik, sebaiknya topeng kelinci diberi warna. Mainan akuarium di atas terbuat dari kardus. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan kerajinan menggunting dengan bahan kertas lipat. Pola akuarium mainan berbentuk persegi panjang. Ikan dan akuarium mainan disebut dari kertas, maksudnya tersebut ya, dari kertas lipat. Untuk menempel bagian kerajinan menggunakan lem. Pola dibuat menggunakan pensil. Untuk yang muatan PJOK, gerakan saling mendorong bertujuan untuk melatih otot tangan. Melatih otot tangan dapat dilakukan dengan tarik-menarik. Gerakan saling mendorong, 2 anak berdiri berhadapan. Anak sedang melakukan permainan saling mendorong. Permainan menjala ikan dimainkan oleh 2 regu. Dalam permainan menjala ikan, salah satu regu ikan berada di lingkaran. Sebelum melakukan permainan menjala ikan, anak-anak melakukan pemanasan. Saat melakukan permainan menjala ikan, anak-anak terlihat senang. Melakukan permainan menjala ikan membuat tubuh menjadi sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang untuk pembahasan LKS tema 2 yang penilaian akhir tema. Jadi soal-soal yang terakhir di LKS tema 2 ya, anak-anak. Salah satu kewajiban anak di rumah yang mencerminkan pengalaman Pancasila adalah tidak membeda-bedakan anggota keluarga yang memiliki perbedaan. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin merupakan kewajiban anak di sekolah. Saling menghormati perbedaan individu di rumah. Jika disikapi dengan sikap saling menghormati, akan tercipta hidup yang harmonis. Agar tercipta kerukunan meskipun dalam perbedaan, sikap yang harus kita lakukan antara lain tenggang rasa. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu wajib meminta maaf. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Anto menyukai anjing, sedangkan kamu menyukai kucing. Karena lucu, sikapmu terhadap Anto adalah menghargai kesukaan Anto. Kita berkewajiban untuk menjaga hewan ternak yang kita pelihara. Otak kita akan menjadi bodoh jika mencontek saat ujian. Maka dari itu kita harus jujur. Berikut ini termasuk cara mempercepat pekerjaan adalah membagi tugas. Nah, sekarang kita lihat di Romawi B nomor 1. Saling menghargai di lingkungan keluarga termasuk pengalaman Pancasila. Kelima, di rumah dan di sekolah kita berinteraksi dengan banyak orang. Agar selalu terjaga interaksi yang baik, sikap yang harus dihindari adalah menang sendiri atau egois. Kemudian, pekerjaan yang dilakukan seorang petani adalah menanam dan merawat tanaman. Tugas piket kelas harus dilakukan secara adil dan kerjasama. Membagi tugas dengan adil perwujudan Pancasila ke-5. Selanjutnya, mengapa setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran yang berbeda?
Karena tiap anggota memiliki kemampuan yang berbeda. Sebutkan peran dan tugas ayah di rumah. Tugasnya mencari nafkah, perannya sebagai kepala keluarga. Sebutkan peran dan tugas ibu di rumah. Tugasnya merawat dan mendidik anak, perannya kepala rumah tangga. Apa tugasmu sebagai pelajar di sekolah? Belajar dengan rajin. Sebutkan 5 macam profesi dan pekerjaannya. Nelayan, mencari ikan, petani, menanam tanaman, guru mengajar, dokter memeriksa pasien, masinis mengendarai kereta api. Nah, sekarang kita lihat di muatan bahasa Indonesia. Hai kata jelek, jangan dekat-dekat denganku, tubuhmu kecil, matamu saja yang besar. Lihatlah diriku, badanku besar dan kuat. Aku sering membantu petani di sawah. Tidak seperti dirimu, hahaha, kata kerbau. Sifat tokoh kerbau pada penggalan cerita tersebut adalah sombong. Cerita rekaan atau hayalan yang bukan merupakan kenyataan termasuk karya fiksi. Pelaku dalam cerita atau dongeng disebut tokoh. Kita bisa merawat kelinci dan memberinya makan wortel. Kandang yang kotor pada hewan ternak akan menyebabkan timbulnya virus. Cara merawat kucing yang benar adalah memandikannya. Cara merawat tumbuhan yang baik adalah menaruhnya di bawah sinar matahari. Kenapa kok bukan A, memberikan air yang banyak? Kalau misalkan kita memberikan air yang banyak atau berlebihan, maka tumbuhan itu akan layu. Begitu juga dengan kalau kekurangan air. Jadi air yang harus diberikan adalah air yang secukupnya. Jadi tidak terlalu banyak dan tidak kurang. Nah, sekarang pohon yang seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan adalah kelapa. Pohon yang banyak di sekitar rumah bermanfaat sebagai penghasil oksigen. Karena jika dibiarkan, tumbuhan akan mati. Pertanyaan yang tepat untuk jawaban di atas adalah, mengapa tumbuhan harus dirawat? Nah, pesan moral dalam sebuah dongeng sering disebut amanat. Dongeng termasuk jenis cerita yang bersifat hayalan. Tokoh yang berwatak jahat dalam dongeng disebut antagonis. Kata tanya yang tepat adalah, siapa yang merusak tanamanku? Nomor 5, orang yang dimintai informasi dalam wawancara disebut narasumber. Nah, tuliskan pertanyaan tentang cara menanam tanaman dengan kata tanya kapan. Kapan waktu yang paling baik menanam tanaman? Kemudian tuliskan tahapan-tahapan wawancara. Menentukan topik, menentukan narasumber yang sesuai, mengetahui identitas narasumber, menghubungi atau mengonfirmasi narasumber, mempelajari masalah berkaitan topik, membuat daftar pertanyaan yang sesuai, serta mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Nomor 3, apakah yang dimaksud dengan dongeng? Bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa atau penuh hayalan dianggap masyarakat tidak benar terjadi. Nomor 5, tulislah cara-cara merawat tumbuhan. Diberi makan dan minum, dimandikan secara teratur. Tuliskan cara merawat hewan ya tadi ya. Diberi makan dan minum, dimandikan secara teratur, kandang dibersihkan, diobati bila sakit, dan diberi vaksin secara rutin. Kemudian nomor 5, tulislah cara-cara merawat tumbuhan. Disiram secara teratur, ditaruh di tempat yang cukup sinar matahari, diberi pupuk, diberi pestisida apabila ada hama. Nomor 1, 95 ditambah titik-titik sama dengan 210. Sama dengan ini, 210 dikurangi 95. Berapa hasilnya? 115. Nomor 2, 835 ditambah 835. 1670. 3/9 dibaca A. 3/9. Di dalam kandang ada 18 ekor ayam dan 6 ayam akan dijual dan tersisa 12 ayam. Bentuk pecahan untuk ayam yang tersisa adalah, seharusnya ini jawabannya adalah yang ini ya, pecahan untuk ayam yang tersisa 12/18. Aslinya 12/18. Kita perkecil dengan cara bagaimana? Kita dibagi 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Sehingga hasilnya 2/3. Jadi yang atas dan bawah harus dibagikan dengan angka yang sama ya. Jadi hasilnya 2/3. Maaf, ulangi lagi ya. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 18 dibagi 6 juga sama dengan 3. Sehingga hasilnya 2/3.
3. Kita lanjut nomor 5. Bilangan yang tepat untuk menggantikan huruf C di atas adalah 7. Penjumlahan dengan garis bilangan di atas jika ditulis dengan operasi penjumlahan bentuk angka menjadi 4 ditambah 6 sama dengan 10. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan pecahan 5/8. Kemudian pecahan 1/2 senilai dengan 0,5. Kenapa kok 0,5? Kita hitung nanti ya, 1 dibagi 2 itu hasilnya 0,5. Urutan pecahan tersebut dan yang terbesar hingga terkecil. Terbesar hingga terkecil ya. 4/5. Kenapa kok 4/5? Karena misalkan donatnya 4 dibagi 5 orang. Yang paling kecil kenapa kok 1/5? Karena donatnya 1 dibagi 5 orang. Jadi semakin banyak yang bendanya dibagi berapa orang, itu dia yang paling besar. Contohnya 4/5. Ya, donat 4 dibagi 5 orang dengan donat 1 dibagi 5 orang. Banyak mana? Ya banyak donat 4 dibagi 5 orang bagiannya ya. Sekarang kita lihat. Gambar pecahan tersebut di samping adalah 3/8. 145 ditambah 353 sama dengan 353 ditambah 145. 85 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 85. Hasil dari 95 ditambah 165 adalah 260. 6/7 dikurangi 5/7 ya. Kita lihat yang bawahnya ini sama nak, 7 ya. Yang atasnya beda, 6 dikurangi 5. Yang dikurangi hanya yang atas saja. 6 dikurangi 5 berapa? 1, sehingga 1/7. Kakak membeli pita 5/9 meter, kemudian ibu membeli lagi 3/9 meter. Jumlah pita yang dimiliki kakak seluruhnya adalah 5 ditambah 3 ya anak-anak ya. 5 ditambah 3 sama dengan 8/9. Sebidang kebun Pak Ahmad 3/8 bagian ditanami cabai, 2/8 bagian ditanami bawang. Berapa bagian kebun Pak Ahmad yang ditanami? 3/8 ditambah 2/8 sama dengan 5/8. Pak Danu menanam tomat dari 2 sawah miliknya. Sawah pertama menghasilkan 764 buah tomat, sawah kedua menghasilkan 530 buah tomat. Hitunglah seluruh panen tomat Pak Danu dari kedua sawahnya. Jadi 764 ditambah 530 sama dengan 1294. Bu Afi minta kalau misalkan penjumlahan bersusun diberikan caranya ya anak-anak ya. Nomor 3, nenek memiliki 2 kantong plastik berisi 835 biji kedelai dan 516 biji kacang. Tentukan jumlah biji-bijian nenek dengan bentuk penjumlahan pertukaran. Jadi 835 ditambah 516 sama dengan 516 ditambah 835. Kakek mempunyai 12 ikan goreng, dimakan kucing sebanyak 3 ikan. Tuliskan bagian yang dimakan kucing dalam bilangan pecahan. 3/12. Gambarkan garis bilangan dengan penjumlahan 7 ditambah 4 sama dengan 11. Seperti ini ya anak-anak. Kemudian kita lanjut di muatan SBDP. Sebuah karya seni dapat tergolong dekoratif apabila terlihat lebih indah dari aslinya. Kain batik dekoratif khas Cirebon memiliki corak mega mendung. Sebelum membuat motif hias dekoratif, terlebih dahulu menggambar sketsa motif dekoratif pada kemasan makanan bertujuan untuk menarik pembeli. Lagu lihat ke buku ciptaan Ibu Sud. Pola irama dapat dihitung sesuai ketukannya. Gerakan menirukan kupu-kupu dilakukan dengan mengepakkan tangan. Gerakan kancil dilakukan dengan tempo yang cepat. Alat yang digunakan untuk memotong kertas adalah gunting. Membuat topeng kelinci diperlukan kertas karton. Kain yang digunakan untuk membuat batik adalah kain mori. Alat yang digunakan untuk menyapukan cat pada kanvas disebut kuas. Melompat dengan lincah menirukan gerak katak. Gambar untuk menghias permukaan benda disebut gambar dekoratif. Membuat topeng kelinci menggunakan kertas karton. Gerakan diam tanpa berpindah tempat disebut dengan gerakan non-lokomotor. Berikut ini yang tidak termasuk gerak dominasi statis adalah lari sprint. Saat senam, Dewi meletakkan tangan di pinggang sambil menengokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Gerakan tersebut merupakan gerakan non-lokomotor. Gizi yang baik sangat mempengaruhi aktivitas dan gerakan tubuh. Jika tubuh sehat, kita dapat melompat atau berlari dengan kencang. Melompat dan berlari merupakan gerak lokomotor. Sikap awal gerakan meliukkan badan adalah berdiri tegak. Gerakan meliukkan badan termasuk gerakan non-lokomotor. Sebelum bermain lompat tali, sebaiknya melakukan gerakan pemanasan.
Permainan lompat tali melatih kekuatan otot kaki. Permainan engklek dilakukan dengan melompat satu kaki. Anak di samping sedang melakukan permainan saling mendorong. Posisi tangan pada gerakan kapal terbang adalah direntangkan ke samping. Ketika terburu-buru kita melakukan gerakan antara berjalan dan berlari ya. Disebut apa? Jalan cepat. Nah, gerakan saling mendorong bertujuan melatih otot tangan. Permainan menjala ikan dimainkan oleh dua regu. Pemanasan dalam olahraga berguna untuk menghindari cedera. Baik, tugasnya anak-anak tadi mencocokkan ya anak-anak. Bila ada jawaban yang kurang tepat atau salah, boleh dihapus, dibetulkan. Tidak usah disalahkan ya, dibahas untuk belajar untuk persiapan PTS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.